manfaat tambahan COVID-19. Jadi sampai dengan 29 April, kami menerima laporan sebesar 188 rawat inap yang diagnosanya suspek COVID. Ada dua kelompok nasabah, yaitu yang pertama, nasabah premium payer atau pembayar premi untuk polis individu, dan nasabah lainnya, yaitu nasabah yang melakukan download file dan pengguna pas lainnya seperti OVO. Ya. Nah, dari 188 klaim, 34 diantaranya dilaporkan meninggal. Ya, dan yang dari pengguna PAS baru satu, kami menerima klaim santunan hariannya. Dari total pembayaran yang kita bayarkan sampai dengan tanggal 29 April itu sebesar 1.123 juta. Itu terdiri dari 4 klaim meninggal, di mana terdapat santunan klaim meninggal sebesar 250 juta per nasabah, dan dari 8 klaim rawat inap dengan total rawat hariannya 110 hari. Kalau dilihat dari jumlah yang dilaporkan, ini masih sedikit sekali. Oleh karenanya kami kalau boleh minta bantuan dari Bapak Ibu, apabila memang ada nasabahnya yang memang sudah positif COVID, didiagnosa COVID, untuk segera mengajukan klaim santunan harian ini. Karena dananya sudah disediakan, jadi tinggal menunggu diklaim saja. Ya, tentunya dengan dokumen-dokumen yang disyaratkan harus disubmit. Halaman kedua, please. Slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya adalah penyesuaian dari proses klaim, karena kami memahami bahwa dengan kondisi situasi seperti saat ini, di mana semua orang terbatas untuk keluar rumah, untuk mendapatkan dokumen dari rumah sakit, apalagi takut ketularan, ya. Maka dari itu, Departemen Klaim sudah melakukan beberapa adaptasi atau simplifikasi, baik dari sisi submission dokumen maupun dari persyaratannya itu sendiri. Jadi saat ini, kalau sebelumnya pengajuan klaim harus menggunakan hard copy, maka kami membuka pengajuan atau channel pengajuan lain melalui PAS. Ya, kemudian kami melihat sejak bulan April berdasarkan data, alhamdulillah pengajuan klaim melalui PAS itu meningkat sangat drastis. Dari awal-awal kita membuka pengajuan e-klaim itu masih 10 klaim, saat ini kami sudah menerima 600 lebih. Artinya di bulan April terdapat peningkatan lebih dari 400%. Nah, pengajuan lainnya juga bisa melalui email. Untuk klaim reimbursement hospitalization, itu dapat dilakukan melalui email customer.idn.prudential.co.id dan juga melalui pengajuan klaim @prudential.co.id. Jadi kalau Bapak Ibu ada submit klaim melalui PAS, kemudian dokumennya terlalu banyak sehingga melebihi kapasitas maksimum PAS, maka dokumen tambahan lainnya dapat disusulkan melalui email pengajuan klaim yang 2 ini. Ya. Kemudian penyesuaian lainnya adalah untuk terutama untuk klaim meninggal atau klaim krisis cover, di mana persyaratannya itu banyak membutuhkan nasabah harus pergi entah ke pengadilan gitu ya untuk mendapatkan akte kematian atau surat penetapan ahli waris. Nah, ada beberapa alternatif dokumen yang kami berikan selama masa pandemi ini, yaitu akte kematian dapat digantikan dengan surat kematian dari rumah sakit. Karena setiap jenazah yang keluar dari rumah sakit pasti akan mendapat surat kematian untuk jenazah dapat dikuburkan. Yang kedua, surat keterangan dokter yang biasanya itu harus balik lagi ke rumah sakit untuk diisi oleh dokter, maka saat ini kami bisa memproses dengan menggunakan resume medis yang diterbitkan oleh rumah sakit.
selama rawat inap, biasanya rumah sakit selalu mengeluarkan restu medis. Kemudian untuk klaim meninggal di mana dibutuhkan surat keterikatan asuransi antara BENEF dengan pemegang polis dengan tertanggung utama, maka dapat digantikan oleh dokumen-dokumen resmi lainnya yang pada intinya adalah menunjukkan hubungan keterkaitan asuransi antara BENEF dan tertanggung utama dan policy holder dengan pemegang polis. Dokumennya antara lain bisa kartu keluarga, surat nikah, akte kelahiran, dan dokumen lainnya intinya yang dapat menunjukkan hubungannya. Artinya bukan orang lain yang entah berantah siapa yang mengajukan klaim. Kemudian untuk surat-surat klaim sendiri, ada surat klaim dibayar, klaim ditolak, biasanya kan menggunakan tanda tangan. Nah, selama pandemi ini surat-surat klaim tidak disertai dengan tanda tangan basah. Demikian update dari klaim. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Maria yang akan update seputar Pru Medical Network. Silakan Maya.